banget aku sama dia. Iya, aku dimarah-marahin kayak gitu. Aduh. Mas. Loh, Put. Bayu, kamu kerja di sini, Bay? Kamu tuh kurang ajar banget ya, hah? Kamu berani-beraninya ya sama aku, hah? Kamu tuh cuma cleaning service, tau nggak? Kamu udah belaga seperti... Kayaknya kita harus Minta tolong disampaikan sama Pak Arif, saya nggak mau buat masuk ke ruangannya. Kamu siapa, hah? Kamu berani sama kita, hah? Si Arif kemana ya? Dia tadi buru-buru banget buat nelpon sama aku. Katanya ada di depan kantor. Nah, ini dia. Pak Bayu, Rif, baru nyampe? ya aku baru nyampe, Rif. Gimana, Rif? Kayaknya ada hal penting yang mau kamu omongin sama aku, Rif. Gini Pak, kayaknya kantor kita sekarang lagi nggak kondusif Pak. Ah, nggak kondusif? Maksud Ya, kamu? beberapa hari yang lalu ruangan saya ada yang masuk Pak. Dan ada beberapa uang dan file yang hilang dari ruangan saya. Dan setelah saya cek CCTV-nya rusak Pak. Waduh. Saya Terus? kira ini emang sudah direncanakan dan nggak mungkin kalau misalkan orang luar bisa berani untuk memboikot CCTV Pak. Jadi saya rasa pelakunya orang dalam juga. Terus, kamu nggak nanya sama orang yang biasa masuk ke ruangan kamu? Dan ya mungkin saya gegabah Pak. Yang masuk ruangan saya kan hanya orang yang saya izinkan dan OB kepercayaan saya. Dan ya mungkin emang saya yang kurang hati-hati atau gimana, sehingga saya langsung pecat OB saya. Soalnya saya berpikiran kalau misalkan nggak ada orang lain yang masuk kecuali OB saya. Dan setelah saya tadi ketemu salah satu bawahan saya, dia itu curiga bahwa 2 karyawan di kantor ini yang gerak-geriknya mencurigakan. Oh gitu. Ya seperti yang kamu telepon tadi malam kan, ceritanya sama seperti itu. Ya udah, gini aja Rif. Aku yakin pasti cleaning service itu atau OB itu pasti korban, Rif. Kalau misalkan kamu memang percaya sama dia, ya pasti kamu tahu kan orangnya seperti apa. Kalau yang dicurigai adalah 2 staff atau 2 karyawan kamu ini, aku bakalan menggunakan caraku sendiri. Nah ini kan belum ada yang tahu kan kalau misalkan aku datang ke sini. Dan seluruh karyawan di sini tetap nggak tahu kan siapa aku yang sebenarnya. Nggak ada yang tahu. Nah gini aja Rif, kamu bilang mobil ini adalah mobil kantor yang baru. Aku di sini bakalan nyamar jadi cleaning service sebagai pengganti karyawan kamu yang udah kamu pecat. Nah otomatis kalau misalkan memang 2 karyawan kamu ini ada hubungan atau mengkambing hitamkan cleaning service ini, otomatis dia bakalan melakukan hal yang sama aku, Rif. Bisa jadi. Kamu pancing dengan ya beberapa berkas penting di kantor, kamu taruh di sana dan beberapa duit. Kamu lihat 2 karyawan itu mereka mantau atau enggak. Kalau misalkan mereka mantau, otomatis mereka bakalan nyuruh aku juga. Oh iya masih Pak. Gimana menurut kamu? Kayaknya pemikiran Pak Bayu bagus banget Pak. Ya kan soalnya kan di sini seperti yang Pak Bayu tahu, karyawan di sini nggak ada yang tahu posisi Pak Bayu di sini. Iya makanya, karena kan aku juga jarang banget datang ke sini. Ya. Itu pun aku datang biasanya malam dan nggak ada orang sama sekali. Hanya dewan direksi aja yang tahu. Dan kamu coba cek lagi sama karyawan-karyawan kamu yang lain, kira-kira info itu valid atau enggak. Karena kan kamu nggak bisa cuma lihat dari satu sudut pandang. Kamu harus cari info dari karyawan-karyawan yang lain yang sekiranya bisa kamu percaya juga, Rif. Jadi saya bakal kumpulin beberapa karyawan yang mungkin juga ngerasa kalau misalkan gerak-gerik kedua karyawan itu mencurigakan. Iya, Rif. Soalnya ini kan mumpung masih baru, takutnya malah berdampak sama hal-hal yang lain gitu. Ya udah deh, kalau misalkan memang kayak gitu, Rif, coba kamu cari info dulu yang lain, nanti aku bakalan kabarin kamu. Biasanya ruangan cleaning service
di sebelah sana ya? Di pojok Pak. Ya udah, aku berpakaian seperti ini nggak masalah kan? Nggak apa-apa Pak. Anggap aja sekarang masih training. Ya udah kalau kayak gitu. Ya udah Rif, aku langsung aja ya. Ya silakan Pak. Semoga masalah ini cepat terselesaikan ya. Pak David, Ya. Sekarang hidup kita itu udah enak, ya. Kita yang menikmati hasil, orang yang lain yang mendapat getahnya. Ya enggak? iya Karena- Pak. Karena apa? Sekarang Pak Arif itu udah mulai percaya sama kita. Coba kamu bayangkan sekarang, mobil udah difasilitasi dari kantor, rumah kita dapat dari kantor, dan Iya. OB yang kemarin itu berhasil kita singkirkan. Ya enggak? Aman pastinya ya kan Pak? Bener banget. Dan bentar lagi pasti ada OB baru. Nah, sebelum OB itu masuk dan bersih-bersih di kantor kita bersihkan dulu uang yang ada di laci di ruangan kita. Iya Pak, Kemudian- tapi Pak, tapi Kenapa? Pak saya tuh sebenarnya ya sedikit takut sih Pak. Cuma karena di samping saya ada Pak David, merasa aman sih iya. Cuma kayaknya kita stop dulu deh Pak sekarang ini. Nanti kita gini lagi Pak. Kalau ada kesempatan jangan pernah menyia-nyiakan. Kesempatan nggak bakalan datang kedua kali. Ya enggak, takutnya kan kesempatan yang kedua ini adanya kita gegabah karena kita sudah menikmati hasil yang sudah kita dapatkan sekarang Pak. Udahlah, kamu jangan cemas. Karena Pak Arif sudah percaya sama kita. Pak Arif gak bakalan curiga sama kita. Apalagi OP yang baru ini, ya, Pak Arif belum kenal. Dan otomatis Pak Arif bakal menyangka kalau OB ini udah menyolong uang perusahaan. Jadi kita tinggal mempengaruhi Pak Arif aja. Kayaknya aman deh. Sudahlah, kamu percaya aja sama aku, ya. Ya udah Kita deh bakal Pak. tetap aman dengan jabatan kita. Kita gak bakalan dipecat dan kita gak bakalan ketahuan kalau kita yang menggelapkan dana perusahaan sebenarnya. Ya udah, saya Dengar. ikut Bapak. Saya percaya kok sampai semuanya bakal aman. Tapi makasih banyak ya Pak. Saya juga seneng banget sih sudah ngedapetin banyak juga loh Pak. Kalau kamu tetap di samping aku, kamu bakal tetap kecipratan apa yang aku dapatkan dari perusahaan itu. Kamu tahu posisi aku sebagai apa di sana? Hah? Dan kamu tahu posisi kamu ini apa sekarang? Hah? Ya, Pak. Enggak. Kita Dan- bakal mendapatkan kedua-duanya. Kita mendapatkan gaji tiap bulan dan kita mendapatkan uang hasil penggelapan dana dari perusahaan. Dan satu hal lagi yang perlu kamu ketahui, fasilitas kita disediakan sama Pak Arif. Iya Pak, saya juga seneng banget ini. Berasa, wah kok bisa ya Pak Arif tuh gak curiga sama sekali loh Pak. Malah semakin percaya sama kita berdua Pak. Ya itu karena Karena Bapak sih ya. bener banget. Ya udah, sekarang kita masuk kantor. Oh ya, mobil kamu itu kan udah jelek, ya. Nanti Iya, aku Pak. bakal datangkan mobil yang bagus. Wah, Dan mobil itu terserah kamu mau jual, mau dikasih orang tua kamu, terserah. beneran Pak. Ya ampun, Bapak baik banget deh sama saya. Kamu tahu jumlah uang yang bakal kita gelapkan untuk hari ini berapa? Berapa Pak? Nominalnya gak sedikit, tau nggak? Kira-kira 1 miliar. Hah? Cukup banget dong buat beli mobil buat saya Pak. Ya iyalah. Ya udah, kalau gitu kita langsung. Kamu gak ada yang ketinggalan di mobil? Nggak ada Pak. Ya udah, masuk aja yuk Pak. Put, Pak Arif. gini, Iya Pak. kamu kan pastinya udah dengar masalah yang kemarin. Saya mau tahu tanggapan kamu seperti apa. Iya Pak, jadi sebenarnya tuh gini Pak. Pak David sama Windy itu sering menggelapkan dana. Dan cleaning service yang baru saja kemarin dipecat itu juga gara-gara David sama Windy Pak. Jadi dia kan disuruh bersihin ruangan
buat meeting. Sebelum cleaning service itu masuk, Pak David sama Windy itu udah masuk duluan. Ya, Pak Arif bisa mengerti lah yang saya jelaskan barusan. Sebenarnya saya sudah tahu dari kapan harinya, cuman saya nggak enak yang mau bilang sama Pak Arif. Takutnya saya terlalu ikut campur sama urusan ini, padahal ini bukan urusan saya, Pak. Gini ya Mbak Putri, ya sebenarnya saya juga punya kecurigaan seperti itu. Tapi ya mau gimana, kita masih belum ada bukti. Dan yang memojokkan OB itu ya karena pekerjaannya emang bersih-bersih di kantor, dan saya juga nggak tahu kan kalau misalkan si David sama si Windy masuk ke ruangan saya. Jadi saya nggak ada kepikiran kalau misalkan mereka itu mau bertindak curang. Jadi saya nggak ada pilihan lain untuk mecat si OB itu. Tapi ya dengar barusan kata-kata Mbak Putri, saya juga kepikiran, masa iya seorang OB berani melakukan hal seperti itu di kantor sebesar ini, kalau misalkan nggak ada orang di balik semua ini, seperti itu. Ya, maka dari itu Pak, saya juga nggak bisa nyalahin Pak Arif buat mecat OB itu juga. Kita juga nggak punya buktinya kan Pak? Iya, ya itu yang paling berat, kita nggak ada buktinya. Kalau misalkan kita langsung negor atau langsung menuduh Pak David sama Windy, ntar kalau misalkan kita nggak bisa membuktikan itu, bisa-bisa mereka malah balik menyerang kita kalau misalkan kita itu fitnah dia. Atau gini deh Pak, di ruangan itu kan ada CCTV. Mungkin Pak Arif bisa cek tanggal, waktu, dan hari itu di CCTV. Ya kamu bener juga sih. Ya saya juga baru kepikiran ini Pak. Ya enggak, soalnya kemarin itu ada laporan beberapa hari kemarin kalau misalkan CCTV di ruangan saya dan ya di depan ruangan saya itu mati. Jadi saya agak ragu kalau misalkan bisa ketangkap kamera kayak gitu. Jadi gimana ya, nanti saya tanyain lagi ya, siapa tahu ada detik-detik pas mereka masuk ke ruangan saya. Tapi untuk sementara ini kita masih belum bisa bertindak apa-apa, soalnya kan ya kita nggak mau nanti mereka malah nuduh kita yang fitnah kayak gitu. Jadi kita abaikan dulu untuk sementara. Sementara itu kita cari solusinya bareng-bareng. Soalnya kalau misalkan sampai kedengaran sama pemilik perusahaan kita, ya bisa dibilang nanti bakal mencoreng nama saya sebagai orang yang udah dipercaya di kantor ini. Ya saya mengerti Pak. Kalau gitu bisa kita tindak lanjuti, terus kita cari buktinya ini bareng-bareng Pak. Ya, nanti saya masih mau konsultasi sama atasan saya yang pemilik perusahaan ini, dan katanya dia udah punya solusi yang bagus. Jadi kita tinggal nanti ikuti cara mainnya aja. Ya udah, kalau misalkan Mbak Putri masih ada pekerjaan yang mau diselesaikan, silakan. Ya udah, saya tinggal dulu ya Pak. Iya, iya. Permisi Pak. Wah, ternyata si Putri juga punya pemikiran yang sama ya. Dia itu bilang kalau misalkan dia pernah lihat si David sama Windy masuk ke ruangan saya, padahal saya nggak pernah nyuruh mereka untuk masuk ke ruangan saya. Nah, ini dugaan saya, emang bener si David sama si Windy ini yang mau cari gara-gara. Tapi kita lihat aja nanti, katanya Pak Bos punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Put, sini sebentar. Aku ada kepentingan sama kamu. Ada apa ya? Kamu barusan ngomong sama Pak Arif, ngomong apa aja? Aku lagi ngomong kerjaan sama Pak Arif. Yakin? Hah? Kamu jangan bikin masalah sama kita ya. Kalau kamu bikin masalah sama kita, aku bakal bikin perhitungan sama kamu. Dan aku pastikan kamu bakalan dipecat dari perusahaan ini. Aku nggak kira nyari masalah sama kalian, kalau kalian nggak nyari masalah duluan sama Aku udah Mungkin tahu. apa sama kamu Bos? Nggak ada salah kan, makanya barusan aku lagi ngomongin kerjaan. Udahlah, kamu gak usah bohong sama kita, karena kita udah tahu. Kamu itu tahu semua rahasia kita. Gini aja deh,
supaya sama-sama enak ya, aku bakal kasih bagian buat kamu. Kamu minta berapa? Kamu bilang aja. Enak tuh, Put. Kayaknya Lumayan loh. Kayaknya aku nggak butuh uang haram dari kalian. Hah? Aku udah ada Gak uang. usah munafik deh kamu. Pasti seneng juga kalau dikasih duit kayak Put, gitu. kamu tinggal bilang nominal berapapun. Hah? 100 Iya. juta? Mohon maaf ya Pak David, aku orangnya nggak kayak gitu. Jadi percuma deh kalian maksa aku. Kalau kamu gak mau nerima tawaran kita, ya, tutup rapet-rapet. Jangan sampai ada karyawan yang tahu tentang rahasia kita berdua. Tenang aja. Kalau enggak? Aku pasti jaga rahasia kalian dengan aman. Baguslah kalau gitu. Tapi kalau ada satu orang yang tahu tentang rahasia ini, ya, aku Kamu orang bakal. pertama yang bakal kita cari, Put. Iya. Dan kamu dalam masalah besar. Iya, kita juga punya cara buat ngejebak kamu kalau mau macam-macam sama kita berdua. Kamu tahu OB yang kemarin, ha? Nasibnya seperti apa sekarang, ya? Kamu mau jadi seperti itu? Jadi mending kamu diem aja ya, Put. Lagian kan kamu nggak ada ruginya, gaji kamu juga nggak ada yang turun kan? Ya udah. Kan udah bilang sama kalian, aku nggak bocorin rahasia kalian. Lagian sama Pak Arif aku cuma ngomongin masalah kerjaan kita. Iya, kita cuma ngingetin aja sih, Put. Tapi apa salahnya kalau kamu itu berada di pihak kita? Kamu tahu apa yang kita dapatkan dari perusahaan kita? Hah? Pak Arif sudah percaya sama aku dan Pak Arif sudah memberikan fasilitas mobil, ya, rumah, dan aku sama Windy mendapatkan uang yang banyak dari perusahaan ini. Ya, Kalau iya. kamu cuma mengandalkan dari gaji kamu gak bakalan cepet kaya, Put. Ya mungkin aku nggak kayak Pak David sama Windy yang hebat, yang nekat. Aku nggak kayak kalian. Ya aku hanya bisa mengandalkan gajinya. Iya, tapi kalau kita nawarin aja, kalau misalnya kamu butuh apapun, kapanpun, kamu bilang aja sama kita berdua. Kamu gak usah sungkan-sungkan sama kita. Iya. Kita pasti bantu kamu kok. Ya, kalau semisal kamu butuh jabatan kamu itu naik, ya, kamu Kita tinggal. bakal usahain juga, Put. Bener banget. Tapi aku cuma ngingetin buat kalian, berhenti menggelapkan dana kayak gini. Kalau itu tenang aja, Put. Itu udah urusan kita berdua. Kamu gak usah khawatir. Yang penting Iya. kamu jangan sampai bocor. Ya, Ya udah deh. Yang penting aku ngingetin kalian kan. baguslah kalau gitu. Makasih ya, Put. Kamu udah amanin rahasia kita berdua. Ya udah, kita udah selesai kok. Kalau kamu mau ke ruangannya, cepetan. Ya. Mari ya Pak. Ya, Iya Bud. kayaknya Putri aman. Dan Iya sih. aku kira gak ada satu karyawan yang tahu kecuali Putri. Ya, untuk saat ini kita aman. Kalau semisal ada yang tahu, kita singkirkan secepatnya. Iya. Cukup Putri aja yang tahu tentang rahasia kita. Tapi harusnya kita jangan ngomong di sini, nanti ada yang denger. Ini kita langsung masuk aja yuk. Ya udah kalau gitu. Ayo. Gini, kalau misalkan kantor nggak ada cleaning service-nya, ada cleaning service malah dipecat. Kalau misalkan aku nggak menggunakan cara seperti ini, aku nggak bakalan tahu kelakuan karyawan yang disebutkan sama si Arif. Jadi aku harus benar-benar tahu siapa orang yang berbuat atas semua ini. Ya, nanti aku harus tetap jaga sikap dan aku harus tahu semuanya. Gak apa-apa lah, ini juga pengalaman jadi cleaning service di kantor sendiri. Kalau nggak dengan cara seperti ini, aku nggak bakalan tahu. Kesel banget aku sama dia. Iya aku dimarah-marahin kayak gitu. Mas. Loh, Put, Bayu. Kamu kerja di sini, Bay? iya aku kerja di sini, Put. Kamu kenapa bisa ada di kantor ini, Put? Aku juga kerja di sini. Tapi kok aku nggak pernah lihat kamu ya? Iya, Put. Jadi ini hari pertama aku kerja di sini. Oh. Berarti kamu selama ini kerja di sini? Aku udah lama kerja di sini, Bay. Oh ya, tadi aku minta maaf ya, aku nggak kelihatan kalau ada kamu. Kalau misalkan aku nggak mau maafin gimana? Oh, kamu anak baru di sini udah nggak mau maafin aku ya? Nggak, Put. Aku cuma bercanda. Lagian yang
aku segede ini, kenapa bisa nggak kelihatan, Put? Emang kamu kenapa? Kayaknya kamu banyak pikiran, Put. Aku kesel banget sama atasan aku, tahu nggak, Bay? Sama atasan kamu, emang kenapa, Put? Tadi aku habis dimarahin sama dia. Padahal udah tahu salahnya dia. Tapi kamu yang dimarahin. Iya gitu deh, namanya juga atasan. Ya namanya juga kerja sama orang, Put. Ya kita harus siap dimarahin dan juga harus siap dengan segala risiko. Emang kesalahan kamu apa sih, Put? Emang ada apa, Put? Ya, ntar aku kalau cerita sama kamu, kamu bocor lagi. Ngapain aku juga mau bocor sama siapa, Put? Lagian aku juga cuma cleaning service di sini. Dan nggak mungkin dong aku bocorin. Mau ngomong sama atasan, nggak mungkin atasan ngomong sama cleaning service seperti aku kan? Jadi gini, Bay. Tapi sebelum aku cerita, aku mau tanya kabar kamu dulu gimana? Oh, kamu mau nanya kabar aku? Ya, kabar aku seperti yang kamu lihat, Put. Aku masih sama seperti yang dulu. Cuman bedanya, sekarang aku udah nggak punya apa-apa, Put. Aku udah bangkrut dan aku kerja apa aja sekarang. Jadi Kabar kamu gimana? Kabar aku juga baik kok, ya kayak yang kamu lihat gini. Jadi ceritanya kamu bisa kerja di sini ya? Ya, Atau karena kamu udah tahu kalau aku kerja di sini, jadi kamu ngelamar di sini? kamu nggak usah GR ya, Bud. Aku kemarin lihat pamflet ya, dibutuhkan cleaning service di sini. Akhirnya aku lamar dan ya mungkin rezeki aku, Bud. Aku bisa langsung keterima di sini, gitu. Oh ya, kamu sendiri kabarnya gimana, Bud? Kabar aku baik, Bay. Udah 2 kali loh ya kamu tanya kayak gitu. Ya Berarti kamu lagi kangen sama aku. semenjak aku putus sama kamu, Put, aku udah lama nggak dengar kabar tentang kamu. Mungkin karena kamu sibuk masalah kerjaan mungkin ya. Dan aku juga selama ini fokus sama kerjaan aku di luar kota. Cuman karena memang udah bangkrut, akhirnya aku pulang ke sini. Oh ya, aku juga punya salah sama kamu, Put. Aku minta maaf sebesar-besarnya, Put, atas kejadian yang udah, ya atas hubungan kita yang dulu. Kamu mau kan maafin aku, Put? Karena waktu itu aku juga gak sempet buat minta maaf sama kamu, Put. Udahlah, Bay. Kita nggak usah bahas itu karena itu udah lama banget dan kita sekarang nggak musuhan kan? Iya sih, Put. Ya aku makasih banyak kalau misalkan kamu mau maafin aku. Oh ya, masalah yang tadi emang kenapa, Put? Oh iya, jadi atasan aku itu sama sekretarisnya dia sering menggelapkan dana, Bay. Terus kamu tahu dari mana, Put? Ya, aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri kalau dia itu membawa uang, Bay. Ya bisa jadi kan uang itu milik pribadi, Put. Jadi gini, Bay, sebelum kamu melamar jadi cleaning service, itu ada cleaning service yang lama, namanya Agung. Terus? Dia itu disuruh bersihin ruangan pimpinan kan. Ya. Sebelum cleaning service itu masuk, 2 karyawan itu udah masuk duluan, Bay. Dia udah nyuri uang duluan. Pas habis dia nyuri, ya cleaning service itu masuk untuk membersihkan. Dan otomatis yang dikambing hitamkan itu yang cleaning service yang si Agung itu, Bay. Ya mau nggak mau dia dipecat, terus diganti kamu. Lagian yang mau menuduh 2 karyawan itu juga gak ada bukti. Tapi kan ada CCTV, Put. Oh, bisa jadi mungkin CCTV-nya dimatikan dulu. Nah, bener banget tuh. Jadi waktu atasan aku ngecek CCTV di sana, CCTV-nya itu udah mati semua, Bay. Di setiap sudut ruangan itu udah nggak ada CCTV-nya, udah nggak berfungsi. Terus kenapa kamu gak laporan sama pimpinan, Put? Ya karena aku juga takut, Bay. Di sini aku cuman bawahan. Ya ntar dikira aku pencemaran nama baik lagi. Ya juga sih, Put. Tapi kasihan juga ya cleaning service itu. Sudah jadi korban, padahal gajinya nggak seberapa, tapi malah dituduh yang enggak. Terus sekarang yang 2 karyawan itu kemana, Put? Mereka ada sih barusan, dan tadi juga dia ketemu aku. Terus dia setiap hari ngancem aku buat nggak bilang sama siapa-siapa. Kamu nggak usah takut, Put. Selama kamu masih ada di posisi yang benar, kamu nggak perlu takut sama siapapun.
Dan mau sampai kapan seperti ini Put? Ya bisa jadi tak lagi aku kan yang jadi korbannya. Cuman nggak apa-apa. Aku pengen tahu gimana sebenarnya cara mereka selanjutnya. Aku yakin mereka pasti akan melakukan hal yang sama atau bahkan menggunakan cara yang lain. Oh ya Put, aku dari tadi ngobrol sama kamu, terus terang ya Put, aku agak sedikit pegel sih Put berdiri kayak gini. Gimana kalau misalkan kita duduk karena ada sesuatu yang mau aku omongin sama kamu Put. Oh, kamu jadi pegel, kenapa nggak ngomong dari tadi? Udah yuk. Kenapa nggak ngomong sih dari tadi? Tahu Ya kan aku juga mau duduk. Aku kan gak enak Put. Oh ya, kamu udah nikah atau gimana Put? Aku udah punya anak 5, Bay. Oh, kamu udah punya anak 5. Oh ya, aku juga sebenarnya udah punya istri yang kelima sih Put. Hah? Yakin? Ya yakin. Emang kamu mampu? Kan aku nikah sama istri pertama, kemudian aku nambah lagi sampai sekarang 5. Kalau kamu kan anak berapa? Kelima? Oh, anak kelima. Hah? Kamu punya istri 5? Ya iya Put. Ya aku juga nggak nyangka kenapa kamu udah punya anak. Padahal aku nggak dengar kabar masalah pernikahan kamu. Aku bohongan, Bay. Serius? Emang kamu kira aku udah kayak ibu-ibu? Ya enggak kan, mungkin perawatan dan lain sebagainya kan. Kalau misalkan kamu mau sih buat jadi yang ke-6 juga nggak apa-apa Put. Oh enggak, aku nggak mau sama kamu. Mending aku gak usah jadi istri kamu. Oh berarti selama ini kamu berharap buat jadi istri aku Put? Ya, maksud aku, kamu kan nawarin. Oh gitu. Enggak kok Put, aku cuma bercanda. Berarti kamu masih belum nikah, belum punya anak dan juga belum nikah kan Put? Masih belum apa-apa. Ya udah kalau kayak gitu. Jadi aku juga masih belum nikah dan belum ada pasangan juga Put. Kirain kamu beneran udah punya istri 5. Kalau misalkan aku punya istri 5 Put, aku nggak mungkin kerja jadi cleaning service kayak gini Put. Kalau kerjaan aku cuma cleaning service kayak gini, jangankan buat punya istri, buat punya pacar aja itu kayaknya mustahil banget Put. Makanya kenapa aku harus kerja keras dulu biar aku bisa ngumpulin duit dan nanti buat modal buat nikah gitu. Karena nggak mungkin selamanya aku bisa kerja kayak gini Put. Ya, nanti pasti kamu dapat kerjaan yang lebih bagus dari ini. Amin, semoga aja Put. Tentunya masalah gaji juga semoga bisa dapat yang lebih tinggi biar nanti aku bisa nafkahin keluarga aku Put. Ya, aku selalu doain kamu kok. Makasih banyak ya Put. Oh iya, kalau gitu aku lanjut ke ruangan aku dulu ya, Bay. Ya udah, tapi nanti kita ngobrol lagi ya Put, karena ada hal penting yang mau aku omongin sama kamu Put. Iya, nanti kita pasti ketemu. Ya udah, aku duluan ya. Makasih ya Put. Iya. Ternyata Putri kerja di sini juga. Tapi kenapa aku kok nggak tahu ya selama ini kalau misalkan dia kerja di sini? Tapi ya udah deh, urusan Putri nanti aku selesaikan sama Putri. Yang penting sekarang aku udah tahu Putri di mana dan aku harus melanjutkan rencana aku. 2 karyawan ini kemana ya? Katanya sih dia terkenal kasar di sini. Ini aku lanjutin kerjaan ini dulu sambil nunggu 2 karyawan itu. Win, kalau semisal kita pecat OB itu lagi, Pak Arif kayaknya bakal curiga sama kita. Ya iyalah, Fit. Gimana kalau kita ajak kerja sama OB itu, ya, supaya dia tuh tutup mulut dan rencana kita nggak bakalan ketahuan sama Pak Arif. Menurut kamu gimana? Aku agak takut sih, Fit. Soalnya kan kalau kita sama OB yang lama itu sudah kenal lama. Dan ini OB yang baru, kita nggak tahu OB yang baru ini bisa atau enggak di. Udahlah, kamu tenang ajak aja. jaga rahasia gitu loh. Kamu tenang aja. Kalau orang udah dikasih uang, ya, dengan jumlah yang sangat besar, orang pasti bakal mikir 2 kali. Hah? Apa gunanya coba? Miskin kan ya pastinya. Bener banget. Apa gunanya dia laporan sama atasan? Toh dia nggak bakalan dapat apa-apa. Kalau kerjasama sama kita, dia tuh bakal mendapatkan uang yang tidak sedikit.
Hah? Ya udah deh, iya Menurut aku kamu? juga sih, iya bisa. Ya udah, kalau gitu kita samperin dia, kita suruh dia itu bersih-bersih di ruangan Pak Arif. Ya udah deh, yuk, Ayo. sabar hasil. Enak banget ya duduk-duduk, sedangkan pekerjaannya belum selesai. Hah? Kayak gini kerja kamu. Kamu Kalian masih baru siapa? sini. Hah? Kamu udah bikin ulah? Apa kamu udah bosan kerja di sini? Bentar. Hah? Mohon maaf sebelumnya Bapak, Ibu. Saya baru istirahat dan ini udah jam istirahat. Jadi saya dari tadi udah membersihkan di sini karena cleaning service-nya cuma satu saya di sini, Pak. Tapi kalau belum selesai harusnya diterusin dulu lah ya. Oh ya udah kalau kayak gitu. Kamu tuh kurang ajar banget ya. Hah? Kamu berani-beraninya ya sama aku? Hah? Kamu tuh cuma cleaning service, tahu nggak? Kamu udah berlagak seperti Kayaknya kita harus pimpinan di sini. kita butuh sama dia. Iya juga sih. Sekarang kamu ke ruangan Pak Arif. Kamu bersihkan ruangan Pak Arif karena Pak Arif sudah nyuruh aku. Ya? Mohon maaf Pak, saya cuma ditugaskan untuk membersihkan di luar, tapi nggak boleh buat masuk-masuk ke ruangan Ini pimpinan. perintah dan kita lebih. Mohon maaf, Posisinya. Bu, yang berhak buat merintah saya buat masuk ke ruangan itu Pak Arif, bukan kalian berdua. Pak Arif udah minta tolong sama kita berdua buat Tapi tolong sama kamu. tadi saya juga udah ketemu sama Pak Arif nggak ngomong apa-apa, jadi dia juga Dia udah. lupa pasti. Udah deh kamu nurut aja, nggak usah basa-basi. Kalau kamu masih betah bekerja di sini, kamu turutin apa yang kita suruh. Hah? Gak usah ngelawan seperti ini. Sebenarnya kamu nggak tahu nggak? Hah? Aku kepala staf di sini dan Pak Arif itu percaya sama kita. Hah? Sebenarnya Kamu malah- tugas kalian itu merintahkan cleaning service atau karyawan-karyawan dan staff-staff yang lain. Ini karena Pak Arif minta tolong sama kita berdua. Kalau nggak minta tolong ya ngapain juga kita ngomong sama kamu. Ya udah, minta tolong disampaikan sama Pak Arif, saya nggak mau buat masuk ke ruangannya. Kamu siapa? Hah? Kamu berani sama kita? Hah? Kamu di sini cuma cleaning service aja udah sok-sokan. Ya tapi saya kan harus hati-hati Pak, karena sebelumnya ada kasus di sini, ada cleaning service masuk ke ruangan pimpinan, kemudian katanya ambil duit. Ya itu kan salah dia, bukan salah kamu. Kamu nggak usah. Ya saya takut aja, soalnya waktu itu CCTV-nya juga ada yang matikan. Yang penting kamu kan nggak ngambil duit. Ya bisa kerjakan aja orang tugas lain. Kamu ya. Habis itu keluar dari ruangan Pak Arif. Udah selesai. Hah? Kamu gak sok-sokan nolak kita, tahu nggak? Kalau kamu baik sama kita berdua, kita bisa lebih baik dari ini. Ya udah gini aja deh, saya bakalan turutin mau kalian. Kalian bisa ngasih apa sama saya? Kita bisa ngasih apa aja yang kamu butuhin kalau kamu nurut sama kita berdua. Sebenarnya rencana kalian apa sih? Saya juga butuh duit di sini. Nah, ini nih baru benar. Kamu kalau butuh duit, tinggal masuk aja ke rumahnya Pak Arif. Kamu bersihkan, semuanya kan di sini mati ya. Jadi kamu ambil aja duitnya. Nanti aku kasih tahu tempatnya di mana. Berarti gitu sih. bener kalian berdua yang ini. Ya aku gak bakalan bocor asalkan ini. Gak bakalan bocor loh, ini pintar Asalkan banget aku sih. dikasih bagian juga. Nah, iya kamu tenang aja. Kamu minta berapa aja bilang sama kita berdua. Fit ini aman loh, Fit. Gimana? Kamu gak hati-hati banget sih. Udah lagi di sini Eh. nggak ada orang. Cuman aku terlanjur ngomong sama kamu, ya. Kalau kamu bikin masalah dan membocorkan rahasia ini, kamu bakalan habis, tahu nggak? Kamu nggak tahu lagi berhadapan sama siapa. Tapi kalau kamu mau bergabung dan bekerja sama kita bakal kasih ya imbalan sangat besar. Dibandingkan gaji kamu jadi cleaning service di sini, 1 tahun nggak bakalan dapet, tahu nggak? Gimana? Hah? Kalau kamu aman sampai kapanpun, ini bakal terus berjalan dengan lancar dan kamu bakal jadi kaya raya, mau nggak? Tapi aku heran ya sama kalian berdua. Kalian berdua di sini gajinya besar, tapi kenapa harus menggunakan cara kotor seperti ini sih? Udahlah, kamu gak usah sok-sokan ngajarin kita. Hah? Kalau kita cuma mengandalkan gaji, ya, apalagi kamu gak bakalan hidup sejahtera, tahu nggak? Hah? Kalau kita memakai cara ini, ya, kita bakalan bisa membeli apa yang kita inginkan. Apa kamu gak mau membahagiakan orang tua kamu? Apa kamu gak mau beli mobil dengan Udah deh, gak usah banyak ngomong masalah urusan orang tua. Ya udah, yang penting aku bakalan laksanakan tugas aku. Sekarang kalian bisa kembali ke ruangan kalian. Tapi ingat ya, ini nggak boleh bocor sama siapapun. Kalau bocor, kamu bisa rasain aja resikonya. Ya udah, kalau gitu. gitu dari tadi kan enak. Ayo. Jangan lama-lama ya. Mereka berdua bodoh banget ya. Semuanya udah aku rekam,
Dan sekarang aku ini telepon si Arif. Halo Rif, kamu di mana Rif? Sekarang kamu bawa 2 karyawan itu yang bermasalah. Iya, aku di lobi depan. Iya, aku udah dapat semuanya. Oke, assalamualaikum. Aku bakalan buat mereka kapok hari ini. Ding, aku lanjutin pekerjaan aku aja. Pasti Bayu kena marah barusan sama Pak David. Kasihan juga Bayu. Padahal itu kan bukan salah Bayu. Udah, aku samperin aja. Nanti aku tinggal nunggu si Arif. Baik. Loh, Put, kamu kok kesini lagi? Put? Aku mau tanya sama kamu. Pasti kamu dimarahin tadi ya? Iya Put, ternyata apa yang kamu bilang itu benar Put. Aku diancam sama mereka kalau misalkan aku nggak melakukan apa yang mereka minta Put. Tapi ya nggak apa-apa, urusan mereka ya aku bisa atasin kok Put. Oh iya, kamu udah selesai kerjanya Put? Baru aja selesai. Terus aku langsung nyamperin kamu, takut kamu diapa-apain. Kamu sekhawatir itu ya Put sama aku Put? Atau jangan-jangan kamu masih belum bisa move on dari aku Put? Iya, aku kan cuma khawatir aja, soalnya ini bukan salah kamu. Iya sih Put, kekhawatiran kamu itu bisa buat aku senang banget loh Put hari ini Put. Sebenarnya ya Put, aku dari dulu juga sering tanya-tanya kabar tentang kamu. Dan akhirnya sekarang pertanyaan aku itu udah terjawab Put. Dan yang buat aku nggak nyangka Put, kamu meskipun udah kerja di kantor besar kayak gini Put, gaji kamu yang jelas besar, kemudian posisi kamu juga bagus, kamu masih mau nganggap aku sebagai mantan kamu meskipun aku cuma sebagai cleaning service Put. Terima kasih banyak ya Put, ternyata kamu masih tetap rendah hati seperti Putri yang dulu pernah aku kenal. Ya, aku gak kira berubah, Bay. Aku tetap kenal kamu kayak dulu kok. Aku sebenarnya masih suka sama kamu Put. Makanya kenapa aku sering tanya-tanya kabar tentang kamu. Ya aku emang gak pantas ngomong kayak gini sama kamu, tapi mau gak mau aku harus ngomong. Karena ini kesempatan aku buat ngomong sama kamu. Kamu yakin masih suka sama aku? Ya, Katanya udah punya istri 5. Ya kan aku udah bilang tadi kalau misalkan aku cuma bercanda Put. Sebenarnya itu ya cuman pengen tahu respon kamu aja Put. Kira-kira kamu sedih atau gimana? Ternyata ya respon kamu biasa aja Put. Ya, aku harus gimana? Kamu udah punya istri 5. Iya. Ya, meskipun aku suka sama kamu, tapi kan nggak mungkin aku jadi Terima kasih banyak ya Put. Aku juga seneng Put, kamu udah jujur kayak gitu Put. Ya aku nggak nyangka kalau misalkan kamu juga masih tetap suka sama aku meskipun aku cuma sekedar seorang cleaning service kayak gini, dan kita ketemunya juga secara kebetulan kan Put. Emang kamu nggak malu Put? Kamu suka sama mantan kamu yang kerjanya cuma cleaning service gini. Kalau misalkan karyawan yang lain tahu gimana coba? Malah aku pengen bilang sekarang juga kalau kamu itu mantan aku. Oh gitu. Kalau misalkan kamu ngenalin aku ke karyawan yang lain sebagai pacar kamu malu nggak Put? Asal kamu mau jadi pacar aku. Ya ini kan secara nggak langsung aku udah ngajak kamu pacaran Put. Kamu memang masih mau pacaran sama aku? Mau, tapi aku bukan istri yang ke-6. Ya nggak mungkin lah Put. Kamu bakalan jadi orang pertama dan terakhir dalam hidup aku Put. Kamu beneran masih mau terima aku sebagai pacar kamu Put? Aku mau, Bay. Nah, tapi kenapa muka kamu jadi kaku gitu Put? Ya, soalnya aku canggung. Ini kan pertama ketemu sama kamu terus udah ngomong tentang kayak gini. Ya memang kita baru kali ini ya ketemunya, cuman masalah urusan hati kan udah dari dulu Put. Dan aku yakin kamu tahu perasaan aku nggak bakalan pernah berubah sama kamu. Meskipun kamu udah sering aku sakitin Put, tapi kamu masih tetap mau baik sama aku. Itu yang buat aku nggak bisa move on dari kamu. Ya mungkin momennya memang nggak pas, cuman ini adalah kesempatan aku nggak mau nyanyikan buat ngomong yang sebenarnya sama kamu Put. Aku pasti terima kamu apa adanya, Bay. Aku juga nggak pacaran selama ini ya karena aku emang nungguin kamu. Ya aku emang ngerasa kayak gitu Put. Makanya kenapa aku memberanikan diri ngomong sama kamu. Karena selama ini kamu juga sering nanya-nanya aku ke teman-teman yang lain kan Put. Kok
Kok Aku kamu bisa tahu? Iya jelas aku tahu karena mata-mata aku kan banyak Put. Jadi jangan berharap ya kamu nggak aku awasin selama ini. Meskipun aku nggak pernah ketemu sama kamu, kamu kemana? Aku tahu kok Put. Karena teman-teman kamu itu udah kerja sama aku. Aku makasih banyak ya Put. Aku sekarang udah nggak ada alasan buat berpindah hati sama orang lain karena sekarang udah ada wanita yang bener-bener udah sayang sama aku dan mau terima aku apa adanya Put. Aku makasih banyak sama kamu Put. Lebih dari 4 kali kamu bilang makasih sama aku. Ya ini salah satu rasa bersyukur aku yang benar-benar gak bisa aku ungkapkan menggunakan kata-kata. Apaan sih, Bay? Pak Arif. Ada apa sih dibawa ke cleaning service ini? Rif, aku udah dapat bukti semuanya. Pembicaraan yang tadi aku dengan 2 karyawan ini aku udah rekam semua. Dan bener mereka berdua biang keladinya di sini, Rif. Kamu ada urusan apa sih di sini? Kamu bisa sopan nggak? Ya. Kamu tahu ngomong sama siapa? Sama Obe, Pak. Ya, sebenarnya Pak Bayu ini adalah pimpinan sekaligus pemilik perusahaan ini. Kenapa? Kaget? Ternyata bener ya selama ini. Kecurigaan kamu, Rif, itu tepat sekali. Jadi mereka berdua tadi awalnya nyuruh aku membersihkan ruangan di tempat kamu. Karena aku nggak mau, mereka menawarkan sama aku. Mereka nyuruh aku ambil duit dan mereka bakalan tetap mempekerjakan aku di sini. Kalau aku nggak melakukan, mereka bakalan mecat aku. Itu ancaman mereka. Dan asal kamu tahu, aku ini atasan Arif di sini. Aku yang punya perusahaan di sini. Aku emang sengaja jadi cleaning service biar aku tahu kelakuan kalian berdua. Put, jangan bilang kalau kamu. Kamu diem ya. Kalau enggak aku pel muka kamu. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya mengaku salah, Pak. Sekarang kamu bilang aku salah. Tadi kamu kayak orang paling disegani di sini. Sekarang aku nggak mau tahu, Rif. Sekarang bukti-bukti sudah ada semua. Kamu laporkan mereka berdua ke pihak yang berwajib. Tapi, Pak, Dan satu lagi, mereka segera dipecat dan untuk manajer di kantor ini kamu gantikan sama Putri karena dia itu adalah pacar aku sekarang. Rif. Jadi Putri ini mantan aku dan aku nggak sengaja ketemu di sini. Dan kenapa kamu nggak pernah cerita, Rif? Kalau misalkan Putri kerja di sini udah lama, Rif. Kan saya nggak tahu Pak kalau misalkan Pak Putri ada sesuatu yang spesial di antara kalian berdua. Dan ya saya sama Mbak Putri emang punya kecurigaan sama mereka berdua, tapi kita nggak punya bukti yang akurat. Soalnya CCTV mungkin sengaja mereka besar. Nah itu juga yang dibilang sama Putri. Tapi selama ini Putri diancam sama mereka berdua. Dan sekarang jangan pernah kalian berani ngancam-ngancam pacar aku di sini ya. Pak, tapi jangan. Ternyata kalian itu nggak punya hati juga. Kamu nggak pernah kepikiran gimana OB yang sudah saya pecat. Dia itu masih punya keluarga gitu. Terus kamu timpalin semua kesalahan sama dia. Nggak habis pikir sama kamu. Padahal kamu itu orang tuh berprestasi di sini. Pak, saya minta maaf, Pak. Sekarang ya, kamu urus berkas buat laporan, Rif. Mereka berdua aku nggak mau tahu. Kamu bersihkan kantor ini sampai bersih dan setelah itu kalian siap-siap buat. Pak, jangan dilaporkan. Pak. Iya, Pak. Saya bersedia jadi OB, tapi jangan penjarakan kita, Pak. Aku nggak bakalan ada ampun buat manusia kayak kalian berdua ya. Kalian udah kelewatan banget. Rif, kamu awasi mereka. Ya, kamu duduk di sana. Mereka biarin ngepel berdua. Buruan. Udah buruan. Aja, cepetan. Jangan berhenti atau istirahat sebelum Jadi selesai. aku sebenarnya yang punya perusahaan ini, Put. Aku emang sengaja nyamar jadi cleaning service supaya aku tahu kelakuan mereka berdua, Put. Kalau misalkan nggak dengan cara seperti ini, aku nggak bakalan tahu dan nggak bakalan dapat bukti buat melaporkan mereka. Tapi kamu kan juga bohongin aku. Aku bukan bohongin kamu, Put. Aku cuman Put, melakukan sesuatu untuk kebaikan semua karyawan di sini. Sampai kapan masalah ini mau dibiarkan seperti ini? Aku meskipun yang punya perusahaan, aku juga harus turun langsung untuk menyelesaikan masalah ini karena masalah ini udah sangat parah banget. Tapi kamu gak usah khawatir, kamu gak perlu merubah sikap kamu karena urusan kantor ya kita profesional sebagai atasan dan bawahan. Cuman di luar itu
oh nanti kan kamu juga bakalan jadi orang yang punya perusahaan ini, Bu. Ya udah, kalau kayak gitu daripada kita terlalu banyak ngomong di sini, mending kita langsung jalan-jalan aja deh, Bu. Tapi kan aku masih kerja, Bay. Urusan kerja nanti kamu serahkan sama si Arif. Aku yang bakalan instruksi langsung sama dia. Ya udah. Karena urusan ini lebih penting dari hanya sekedar pekerjaan. Ya udah, Ya udah. ayo Put.